Neoplatonisme, yang berakar dari pemikiran Plato, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak agama monoteistik, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini berbagi konsep Tuhan yang sama, menunjukkan keterkaitan yang dalam antara mereka. Di tengah konteks ini, Abraham muncul sebagai figur sentral dalam agama-agama Abrahamik. Ia memainkan peran vital dalam penyebaran ajaran monoteisme di kalangan keturunannya yang terus berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya, perkembangan sejarah agama menunjukkan pergeseran yang menarik dari Yahudi ke Kristen dan akhirnya lahirnya Islam. Fenomena ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara filsafat dan teologi dalam tradisi Abrahamik. Islam sendiri dibagi menjadi dua cabang utama, Sunni dan Syiah, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Sementara Sunni percaya bahwa kepemimpinan seharusnya dipilih melalui konsensus, Syiah berargumen bahwa hanya keturunan langsung dari Muhammad yang berhak memimpin. Hubungan sejarah dan spiritual antara agama-agama Ibrahimik sangat kuat, terutama dalam pemahaman tentang Tuhan yang satu. Meskipun terdapat perbedaan doktrin dan pandangan mengenai keselamatan, ketiga agama ini memiliki nilai etika yang tinggi. Neoplatonisme itu sendiri merupakan suatu proses reinterpretasi dan pengembangan dari ide-ide Plato. Pemikiran ini berpengaruh besar pada banyak pemikir dan teolog, membantu menjelaskan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang lebih tinggi dalam tradisi Abrahamik. Pengaruh Neoplatonisme tidak hanya terbatas pada satu tradisi, melainkan menjangkau berbagai budaya dan agama. Banyak pemikir dari tradisi Judeo-Kristen dan Islam mengadaptasi ide-ide ini dalam doktrin teologis mereka, yang menunjukkan relevansi dan dampaknya yang luas. Dalam konteks Neoplatonisme, konsep 1. Diidentifikasi dengan kebaikan dan keindahan. Ketiga istilah ini digunakan secara bergantian untuk merujuk pada realitas tertinggi, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebaikan dalam kehidupan manusia. Plotinus, seorang filsuf Neoplatonis, menjelaskan bahwa 1. adalah prinsip yang tidak diciptakan dan melampaui sifat temporal. Ini menghasilkan emanasi yang abadi, menggambarkan eksistensi yang murni dan sederhana tanpa bagian yang kompleks. Plotinus juga percaya bahwa angka memiliki hubungan yang dalam dengan keberadaan formal. Ia menunjukkan bahwa matematika lebih dari sekadar alat hitung. Angka adalah bagian integral dari realitas itu sendiri. Lebih jauh, konsep jiwa menurut Plotinus menggabungkan aspek psikologis dan teologis, di mana jiwa dianggap sebagai penghadir kehidupan bagi semua makhluk. Ia membedakan antara jiwa dalam dan jiwa luar, menyoroti kompleksitas keberadaan manusia. Pengaruh Neoplatonisme tampak jelas dalam pemikiran agama Abrahamik, termasuk dalam Judais, Kristen, dan Islam, di mana konsep logos memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Philo, seorang tokoh penting, berkontribusi dalam menjelaskan hubungan ini. Saint Augustine, seorang filsuf Katolik yang terkenal, menjalani perjalanan hidup yang luar biasa, dari seorang pendosa menjadi uskup agung yang membela ajarannya. Ia mengadaptasi konsep 1. dari Plotinus dalam pemahaman Kristen yang lebih dalam. Dalam upaya mengatur teologi Kristen, Aquinas menerapkan logika Aristotelian yang kemudian memengaruhi pemikiran teologis di abad pertengahan. Ia menekankan bahwa pengetahuan sejati berasal dari cahaya ilahi yang menerangi akal manusia. Al-Farabi, seorang filsuf Islam, mengembangkan tradisi filsafat Islam dengan mengintegrasikan ide-ide Neoplatonisme ke dalam teologi Islam. Ia menjelaskan bahwa Tuhan adalah eksistensi yang paling sempurna, yang tidak bergantung pada sesuatu apapun. Proses emanasi menjelaskan bagaimana segala sesuatu muncul dari Tuhan sebagai manifestasi dari kesempurnaannya. Ini bukanlah hasil dari kehendak atau kebutuhan Tuhan, tetapi lebih merupakan ekspresi dari sifatnya yang mendalam. Dalam pemikiran Neoplatonis, terlihat adanya hubungan erat antara manusia dan alam semesta. Manusia dipandang sebagai puncak dari dunia material, berupaya untuk mencapai kesempurnaan dan tujuan spiritual. Experience spiritual manusia melibatkan pengosongan diri untuk bersatu dengan Tuhan. Proses ini menciptakan keadaan di mana individu mampu memahami dan mengenali esensi sejatinya, membuka jalan menuju pencerahan.